adik-adik semuanya, nggak kerasa ya kita ini udah di bulan Januari. Kemarin kita sudah melewati tahun 2020 itu semua karena penyertaan Tuhan. Yuk adik-adik, walaupun di bulan Januari ini kita masih ibadah secara online, tapi kita semua masih bisa memuji nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan atas setahun kemarin. Sekarang kami semua mau memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Engkau Tuhan, biar Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa sih yang gak tahu orang yang sakit kusta disuruh Elisa untuk tenggelam 7 kali di sungai Yordan? Pasti pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan lagu itu.
weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adik pasti penasaran kan bagaimana Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia? Mari kita saksikan video berikut ini. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 38 ayat 1-8. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah menyaksikan kisah tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan kah? Nah, dari kisah ini kita bisa dapatkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan setiap manusia, adik-adik. Ya, kita bisa lihat bahwa Raja Hizkia dia mengalami sakit yang sangat parah, bahkan dikatakan hampir mati. Tetapi Tuhan sanggup menyembuhkannya. Bahkan bukan itu saja, Tuhan sanggup memperpanjang umur Raja Hizkia selama 15 tahun lamanya. Itu luar biasa sekali. Dan kita juga bisa belajar dari kehidupan Raja Hizkia. Di tengah kondisi sakitnya yang sangat parah, ya, mendengar pesan dari Nabi Yesaya bahwa dia akan mati, tetapi dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia datang dan berdoa kepada Tuhan, dan lihat bahwa Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Ya,
sehingga Raja Hizkia disembuhkan. Bukan hanya sekedar disembuhkan, tadi Raja Hizkia juga ditambahkan umurnya selama 15 tahun. Bahkan bukan itu saja, kota dan kerajaannya Tuhan pelihara selama hidup Raja Hizkia. Semoga dari kisah ini kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Adapun ayat hafalan kita pada minggu ini diambil di dalam Mazmur 66 ayat 19. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya Allah telah mendengar dan Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sekali lagi, sesungguhnya Allah telah mendengar dan Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Mazmur 66 ayat 19. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya di tengah situasi pandemi ini Tuhan, senantiasa anak-anak-Mu diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan jika ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, kami percaya dan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ada kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, udah pada dengar firman Tuhan ya kan? Nah, sekarang kita mau bikin kreativitas nih. Ini namanya prayer chain atau rantai doa. Jadi, ini bisa dijadiin hiasan yang isinya adalah semuanya doanya adik-adik. Gimana cara bikinnya? Yuk, siapin dulu alat bahannya. Yang pertama, adik-adik harus siapin kertas warna, boleh juga pakai kertas lipat. Kemudian lem, gunting, dan spidol warna. Kalau nggak punya spidol warna, boleh pakai pensil warna, krayon, atau mungkin ballpoint. Nah, pertama-tama siapin dulu ya kertas warnanya. Kalau bisa warna-warni kayak gini. Cici Fani pakai 6 warna. Adik-adik boleh bebas mau pakai berapa warna pun. Semakin banyak warnanya, semakin bagus. Nah, kalau udah gini, Cici Fani contohin ya di satu kertas. Nah, adik-adik harus lipat kertasnya kayak gini. Nah, ini dibolak-balik aja nih. Cari bagian sisi yang panjangnya ya. Sebenarnya panjangnya nggak harus sama kok kayak yang Cici Fani bikin. Nah, tapi bisa dikira-kira nih. Nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga. Jadi kalau dibuka, jadi deh kayak gini. Nah, adik-adik lipat juga ya buat semua kertasnya. Nah, kalau misalnya udah beres kayak gini nih jadinya. Cici Fani udah lipat semua kertasnya. Jadi masing-masing kertas bentuknya kayak gini. Tuh. Jadi ada garis-garisnya ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, adik-adik siapin gunting. Kalau misalnya masih terlalu kecil, boleh minta bantuan papi atau maminya ya buat ngeguntingin kertasnya. Nah, Cici Fani contohin. Jadi di sini kan tadi udah adik-adik lipat semuanya. Nah, adik-adik harus gunting nih sesuai dengan garis yang udah dilipat tadi. Kita potong satu-satu ya, kita gunting satu-satu. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau udah digunting, adik-adik bakal dapetin kayak gini nih. Tuh. Ini di satu kertas. Nah, adik-adik lakuin hal yang sama juga ya ke semua kertas yang lain. Ivani juga mau gunting-gunting dulu nih. Nah, Cici Fani udah potongin nih semuanya. Kalau misalnya udah dipotongin, boleh nih dipisahin kayak gini.
Tuh, warna-warni ya. Jadi semuanya ada panjangnya segini-segini. Nah, sesuai namanya nih, ini namanya adalah rantai doa. Jadi, yang perlu adik-adik lakukan adalah menuliskan semua doa adik-adik di kertas yang tadi udah adik-adik gunting. Nah, diambil nih spidolnya ya. Gifani kasih contoh. Nih, misalnya Gifani mau nulis doanya Gifani, yaitu semoga aku sehat selalu. Nah, kayak gini nih. Kalau udah, adik-adik bisa nih ngambil yang kertas warna lain. Misalnya warna yang oranye ya sekarang. Semoga aku bisa ke Cirebon lagi. Nah, sama ya, adik-adik bisa tulisin nih sebanyak-banyaknya doanya adik-adik. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini, adik-adik bisa langsung disiapin aja ya, yang udah ditulis-tulisin sama doanya adik-adik. Nah, kalau udah, adik-adik bisa langsung siapin lem. Nih, jadi kita sekarang mau mulai bikin rantainya. Nah, cara bikin rantainya gampang banget nih adik-adik. Kita ambil aja nih satu kertas yang tadi udah ditulis sama doanya adik-adik. Kemudian tinggal dilipat kayak gini. Tuh, jadi bulat ya. Nah, jadi sebelum dilipat, adik-adik lem dulu. Lem di bagian ujungnya ya. Tuh, kayak gini. Kemudian tinggal ditempel deh. Nah, kayak gini nih adik-adik jadinya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, lanjutin juga ya sama yang lain. Tapi biar jadi rantai, sebelum dilipat ini harus dimasukin dulu nih, kayak gini nih. Nah, baru kita lingkarin. Jangan lupa dilem. Nah, kita lem ya. Kemudian ditempel, kayak gini. Tuh, ini baru jadi 2 rantai ya. Jadi ambil lagi nih kertas yang lain. Kemudian dimasukin lagi seperti ini. Nah, udah kayak gini, jangan lupa dilem lagi. Kemudian tinggal ditempel. Tuh, lihat deh, ini udah mulai jadi ya rantainya tuh, udah ada 3. Kalau bisa langsung warna-warni ya, biar rantainya juga kelihatannya warna-warni. Nah, kalau adik-adik udah mulai tempelin yang banyak, nanti udah mulai jadi rantai kayak gini nih. Tuh. Nah, ini bisa banget loh kalau dijadiin kalung. Caranya nih, kalau misalnya udah sangat panjang, adik-adik bisa langsung sambungin yang ujung kanan dan yang ujung kiri. Pakai satu kertas lagi. Nih, dimasukinnya kedua-duanya ya. Baru udah diginiin. Jangan lupa ditempel, jangan lupa dilem ya. Nah, jadi deh, lihat deh, tuh bentuknya bisa kayak kalung kan? Nah, kalau misalnya udah jadi, ini jadinya kayak gini nih adik-adik. Tuh, jadi ini bisa banget adik-adik gantung di kamar, atau mungkin di ruang tamu, atau di ruang keluarga. Jadi adik-adik bisa ingat semua doanya adik-adik. Atau bisa juga nih, kita jadiin kalung. Tuh. Nah, kayak gini. Jadi adik-adik bisa foto. Terus jangan lupa dikirim ke guru skala minggu masing-masing ya. Selamat mencoba!